Wanita itu dijuluki Borgia of Botany oleh media setempat saat itu. Borgia adalah seorang peracun wanita Italia abad ke-15 yang terkenal. Lucrezia Borgia lahir pada 18 April 1480 dan wafat 24 Juni 1519 umur 39 tahun, yang adalah putri dari seorang kardinal dari mahkota Aragon atau Crown of Aragon, sekarang Spanyol, Rodrigo Borgia, yang kemudian menjadi Paus Alexander ke-6. Lucrezia dan the Borgia family terkenal menggunakan racun yang disebut Cantarella, yang identik dengan racun arsenik, yang ditaburkan ke minuman anggur dan makanan untuk membasmi lawan-lawan mereka. Oke, berturut-turut 2 orang suaminya dan anak satu-satunya dari suami keduanya meninggal dunia karena menderita sakit perut. Dokter yang merawat suaminya saat sebelum mereka meninggal memberi sinyal kepada polisi yang kemudian menemukan bukti bahwa mereka mati diracun. Menyusul hasil otopsi, jasad mereka juga menyatakan positif mengandung arsenik. Wanita itu, sang istri, digelandang ke kantor polisi dalam keadaan mabuk. Hal yang memalukan dan tidak pantas bagi seorang wanita karena dia memang peminum berat dan pemabuk. Dan dia didakwa atas pembunuhan suaminya. Dia satu-satunya manusia di bumi yang diadili 4 kali untuk satu kasus pembunuhan. Benarkah wanita itu membunuh suaminya? Charles Andrews adalah seorang duda yang baik berusia 32 tahun. Dia bekerja sebagai tukang daging di kota Meriwa, Upper Huntershire, wilayah Hunter, New South Wales, Australia. Dia menikah dengan Louisa Hall yang saat itu berusia 18 tahun di Waterloo, pinggiran kota Sydney. Istrinya Louisa mengklaim bahwa pernikahannya dipaksakan oleh ibunya karena ibu Louisa menyukai Charles, sedangkan Louisa tidak. Meski demikian, mereka dikaruniai 9 anak, 7 diantaranya masih hidup. Gak suka tapi produksi terus. Suka atau tidak suka, kewajiban istri melayani suaminya, walau terpaksa, kata Louisa. Bukankah anak adalah buah cinta kasih? Karena jadi belum ada KB, ya monggo nongol tiap tahun. Oke, karena tidak ada cinta, Louisa enggan mencurahkan kasih sayangnya kepada Charles dan menganggap suaminya itu pria yang membosankan. Jadi jika salah satu pasangan menganut ide ini, keharmonisan sudah berakhir dan kesengsaraan kini menjadi teman Anda. Karena kehidupan keluarganya sangat menantang dan sulit, ditambah lagi mereka memiliki banyak anak yang harus diurus dan pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan, Louisa tergoda untuk melihat-lihat dan bersenang-senang. Saat Herbert, anak pertama mereka lahir, Louisa mulai minum dan seiring berjalannya waktu bersamaan saat Louisa melahirkan banyak anak, putra dan putri, salah satunya bernama May, Louisa semakin menjadi peminum dan pemabuk. Charles Andrews, suaminya, juga peminum, namun dia tidak mabuk. Tidak ada kisah kenapa Louisa bisa jadi pemabuk, mengapa dan di mana, serta siapa yang menjadikan dirinya pemabuk. Tapi sepertinya sudah tradisi orang-orang sana ya, minum. Ada yang jadi kebutuhan, misalnya karena faktor cuaca dan lain-lain. Ada juga yang memang tradisi tapi jadi kebablasan. Dan terakhir adalah tempat pelarian orang-orang galau seperti Louisa. Oke, pada Desember 1886, saat keluarga itu mengalami krisis keuangan, Charles memindahkan keluarganya ke Botany, sebuah daerah kelas rendah berawa di pinggiran kota sebelah timur Sydney. Di sana Charles bekerja sebagai pencuci wol untuk ekspor. Botany adalah pusat industri pencucian wol pada saat itu. Oleh karena itu menjadi tempat yang menampung sebagian besar tenaga kerja pencuci wol, berfungsi sebagai pusat sosial bagi penduduk setempat. Mereka tinggal di bagian gubuk pekerja yang dikenal sebagai Papal's Terrace di sepanjang jalan Botany. Karena memiliki banyak anak dan Louisa adalah seorang peminum berat, untuk menambah pendapatan mereka menjalankan usaha indekos, di mana salah satu dari 4 orang penyewa mereka bernama Michael Peter Collins, yang juga adalah rekan sekerja Charles di pencucian wol, mulai menyewa pondok mereka pada tahun 1886 dan menempati teras nomor 1. Michael Peter Collins, 23 tahun, rekan sekerja suami Louisa, bekerja di salah satu gudang wol dan bertugas mengangkut kulit domba di sekitar Botany. Oke, pada suatu hari ketika suaminya bekerja, Louisa menghabiskan banyak waktunya dengan asyik minum-minum bersama Michael Collins, sang penyewa yang ramah dan baik hati, layaknya sikap seorang penyewa kepada landlady-nya, alias ibu kos. Dan Louisa tersanjung karenanya. Dia lupa daratan, ingat lautan.
Louisa Andrews, gadisnya Louisa Hall, lahir pada 11 Agustus 1847 di Beltrees dekat Scone, New South Wales, Australia. Dia anak kedua dari 7 anak pasangan Henry Hall 29 tahun dan Catherine Ring Hall 19 tahun yang menikah tahun 1842. Ayahnya seorang narapidana bebas Inggris yang dikirim ke Australia di atas kapal Asia tahun 1831 dan ibunya seorang imigran Irlandia yang setelah menikah bekerja untuk orang kaya di wilayah Beltrees di mana Louisa lahir dan dibesarkan sebelum akhirnya mereka sekeluarga pindah ke Scone. Pada umur 14 tahun, Louisa bekerja sebagai ART di rumah seorang pengacara di Scone. Louisa adalah seorang gadis desa yang cantik, jadi tidak mengherankan ketika dia menjadi bunga di desa, sebutan yang akhirnya membuat wajahnya tercoreng. Dia diduga seorang gadis pedesaan yang genit, yang suka bergaul dengan laki-laki, menjadi wanita peliharaan hidung belang dan penggoda. Apakah cerita itu nyata atau tidak, kejadian-kejadian itu masih berlaku sampai sekarang. Cara individu mencari dan menjalani kehidupannya. Meskipun termasuk dalam kategori yang salah dan menyesatkan, itu adalah hak asasi manusia. Akibat karena seringnya bersama dan berdekatan, Louisa jatuh cinta, dia berselingkuh. Hubungannya dengan Michael segera menyebar luas dan berkembang, sehingga Louisa mulai lalai dan menjauhi anak-anaknya. Anak-anaknya compang-camping tidak terurus, dan tentunya dia berpaling dari suaminya yang tidak dia cintai itu. Nah, terlepas pasangan kita kaya atau miskin, kalau berselingkuh pasti kita yang jadi pesakitan. Telunjuk orang-orang pasti menunjuk kita, entah kita benar atau salah. Betul? Suatu ketika Charles mengetahui penyelewengan Louisa dan Michael, dengan dalih bahwa Michael selalu telat membayar sewa pondok mereka, dan memang itulah yang terjadi. Charles lalu mengusir Michael. Louisa yang naksir Michael bagaimanapun tidak ingin putus dengannya dan menganggap bahwa Charles adalah penghalang hubungan mereka. Pada 29 Januari 1887, George Osborne, salah satu penyewa lain di pondok Louisa, memanggil Dr. Thomas Morgan Martin, 50 tahun. Karena suami Louisa, Charles menderita sakit kram perut, muntah, dan diare. Hasil diagnosa Dr. Martin menyatakan bahwa itu adalah gangguan pencernaan, lalu dia meresepkan bismut, karbonat magnesia, dan opium, bubuk penghilang rasa sakit. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak kaleng rough-on rats sejenis racun tikus berbahan dasar arsenik di rak-rak di pondok Louisa, Dr. Martin yang melihat sekilas situasinya tidak mencurigai apapun sehubungan dengan keberadaan racun itu dengan kondisi Charles. Karena racun itu sering digunakan di daerah kumuh berawa di dataran rendah Botani untuk membasmi serangan tikus. Dr. Martin optimis Charles akan segera pulih. Rough-on Rats, racun tikus berbahan dasar arsenik, dibuat dan dijual pada tahun 1872 oleh Ephraim Wells dari New Jersey, Amerika Serikat. Pestisida ini membasmi semua hama termasuk tikus, mencit, kecoa, kutu busuk, dan lalat. Oke, Charles yang sedang tidak sehat membuka polis asuransi jiwa untuk dirinya sendiri pada tanggal 31 Januari 1887, tetapi istrinya tampak tidak bersemangat untuk merawatnya. Louisa membawakan Charles segelas susu, tapi sepertinya dia hanya berpura-pura membantu. Dia hanya terpaku tidak melakukan apa-apa. Tentu saja Louisa menolak merawat Charles. Lagi pula, tidak pernah ada chemistry di antara mereka. Dan penyebab utamanya adalah bahwa Charles telah mengusir Michael, pasangan romantisnya. Bukan begitu, Louis? Namun pada tanggal 3 Februari 1887, Osborne sang penyewa tiba-tiba memberitahu Dr. Martin bahwa Charles meninggal dunia pada tanggal 2 Februari. Charles meninggalkan pertanggungan asuransi ketika dia meninggal dunia. Tetapi istrinya tidak memiliki emosi apa-apa. Tidak perlu berlama-lama, Louisa pergi ke kota, ke kantor asuransi untuk mencairkan polis asuransi Charles. Dia tidak mengenakan jubah berkabung dan tidak tampak sedih. Kemudian pada tanggal 9 April 1887, tetangga dan teman terkejut mendapati Louisa dan Michael di halaman belakang pondok Louisa, menikmati kesenangan pesta pora, menari dan minum sambil membawa uang asuransi 200 pound di tangannya. Ternyata, para tetangga tidak terkejut ketika terungkap bahwa acara tersebut adalah pernikahan Louis dan Michael, yang baru saja kehilangan suami Charles 3 bulan sebelumnya. Louisa sedang hamil 4 bulan, mengandung anak Michael saat itu. Lalu pada 23 November 1887, William Collins yang dipanggil John, anak mereka lahir. Ketika bayinya berusia 5 bulan, Michael menghabiskan banyak uang Louisa setelah pernikahan. Namun Michael tidak memberikan imbalan apapun kepada Louisa.
Ketika anak itu meninggal, tabungan Louisa habis. Menurut tetangganya, Louisa membenci semua orang yang memandang bocah itu dan tidak menyayanginya. Suatu ketika seorang tetangga yang iba membantu memandikan dan mendadari tubuh bayi itu, dia mendapati anak itu dengan bibir dan lidah bengkak. Kemudian Louisa menemui Dr. Martin yang sebelumnya merawat almarhum suaminya dan memintanya untuk melihat putranya yang telah meninggal dunia. Louisa mengatakan bahwa bayinya terbangun sambil menangis dan meninggal setelah 30 menit. Ketika dia ditanya tentang gejala bayi tersebut, Louisa kemudian meminta sertifikat kematian. Ketika Dr. Martin pergi menemui Louisa dan bertemu dengan suami barunya Michael, dia menemukan bahwa bayi Louisa menderita sakit perut sebelum dia meninggal. Area orang miskin di pemakaman Rockwood kemudian digunakan untuk mengubur John bayi. Pada Juni 1888, Michael meminjam 20 pound terakhir Louisa untuk digunakan dalam bisnis katanya. Namun, Michael tidak membawa apapun saat kembali keesokan harinya. Tentu saja, Louisa kesal dengan hal ini, dan beberapa hari kemudian, Michael mengalami gejala yang mirip dengan penyakit mendiang Charles. Michael pergi menemui Dr. Marshall, saudara ipar Dr. Martin, setelah jatuh sakit. Setelah beberapa kali kunjungan, dokter mendiagnosis Michael dengan kemacetan, gejala gastroduodenal, dan sakit hati. Ia diberi opium, obat pencahar, dan petunjuk untuk banyak minum air putih. Segera setelah kabar penyakit Michael menyebar ke seluruh Botany, para simpatisan berbondong-bondong menemuinya, termasuk Dr. Martin dan Dr. Marshall. Mereka ngeri melihat kondisi Michael yang semakin memburuk dan keadaan terakhirnya. Louisa yang duduk di sebelahnya diberitahu bahwa tidak ada gunanya terus mensuplai obat untuk Michael karena dia tidak akan bertahan lama. "Jangan sentuh susunya, ini hanya untuk Mike," Louisa memberitahu saat para tetangga berkumpul untuk membantunya. Michael akhirnya meninggal pada 8 Juli 1888. Kedua dokter, Dr. Martin dan Dr. Marshall memberitahu polisi George Jeff yang kemudian menemukan tubuh Michael tidak bergerak. Ketika dia berbicara dengan Louisa, dia bisa mencium bau alkohol pada nafasnya karena dia adalah seorang peminum berat. Kemudian polisi Jeff menggeledah rumah dan menemukan botol brandy, gelas, dan toples berisi susu cair. Dia mengumpulkan semuanya dan membawanya ke kantor polisi untuk diuji sebelum memerintahkan otopsi tubuh Michael. Arsenik ditemukan di tubuh Michael setelah otopsi dan barang-barang milik Louisa. Juga hasil otopsi terhadap Charles, suami pertama Louisa, terungkap bahwa ia juga terpapar arsenik. Karena Louisa adalah satu-satunya yang merawat suaminya ketika mereka sakit, pemeriksa koroner Mr. H. Schultz JP, seorang inspektur kota, merekomendasikan agar dia ditangkap dan dituntut dengan pembunuhan. Akhirnya Louisa ditahan dan dipindahkan ke bagian penjara wanita di Darlinghurst, New South Wales. Arthur Andrews, putra Louisa dari suami pertamanya, bersaksi bahwa ayahnya Charles Andrews adalah pria sehat yang dapat bekerja 15 jam sehari. Sidang diadakan 4 kali dengan juri mengembalikan vonis negatif pada 3 kesempatan dan vonis positif pada keempat. Dalam 3 persidangan, 36 pria tidak dapat menemukan bukti yang cukup untuk menghukum Louisa, tetapi mahkota tetap bertahan. Juri yang cerdas pada persidangan keempat mampu membuat keputusan bersalah setelah May Andrews, anak perempuan satu-satunya Louisa dari suami pertamanya yang saat itu berusia 10 tahun, bersaksi melawan ibunya bahwa mereka memang menyimpan pestisida dengan arsenik, racun tikus Rough on Rats. May menyatakan dalam kesaksiannya bahwa dia menemukan kotak Rough on Rats terbuka dan bekas di rumah sesaat sebelum Michael Collins meninggal, serta produk yang sama di rumah sebelum meninggalnya Charles Andrews, ayahnya. Penuntutan terhadap Louisa masih didasarkan pada hal ini, meskipun penjualan zat tersebut meningkat selama wabah tikus Sydney pada tahun 1880 yang menunjukkan bahwa racun itu tersebar luas dan pasti ada di setiap rumah. Untuk bukti yang paling memberatkan, hanya ini yang dibutuhkan mahkota. Louisa bersikeras mengaku tidak bersalah. Semua bukti bersifat tidak langsung. Dia tidak menghadirkan saksi untuk pembelaannya. Jaksa diizinkan menghubungkan kedua pembunuhan itu dalam satu kasus dan nasib Louisa ditentukan. Akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Louisa memohon untuk hidupnya dalam sepucuk surat kepada Gubernur Carrington 2 hari sebelum kematiannya. "Ya Tuan,
Tolonglah dalam doa-doamu, kasihanilah aku dan selamatkan hidupku. Dengan rendah hati aku memohon agar engkau mengasihani aku. Aku akan berkorban tuanku untuk ketujuh anakku. Namun tidak ada pengampunan untuk Louisa. Louisa Collins akhirnya berjalan dengan tenang ke penggantungannya. Pada tanggal 8 Januari 1889, tak lama setelah jam 9 pagi, dia meninggalkan sel penjara Darlinghurst dan berjalan ke tiang gantungan dengan bantuan Canon Ridge, pendeta penjara yang telah berdoa bersamanya sejak fajar. Louisa, seorang istri, ibu, dan terpidana pembunuhan, mengenakan pakaian penjara biasa dari bahan winsy gelap, kata salah satu surat kabar. Namun Algojo Bob Nosey melakukan kesalahan. Mur yang berkarat membuat pintu jebakan sulit dibuka. Oleh karena itu diperlukan pukulan palu. Saat pintu itu terbuka, tubuh Louisa bergetar. Dia jatuh, kepalanya hampir terpenggal, dan tenggorokannya dibiarkan menganga. Gaunnya basah dengan darahnya. Setelah eksekusinya, ada cerita yang saling bertentangan. Louisa yang sampai akhir hayatnya selalu mempertahankan ketidakbersalahannya, dikatakan telah mengakui kesalahannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi laporan lain mengatakan bahwa dia telah membuat pernyataan yang jelas bahwa dia telah membunuh kedua suaminya. Itulah kabar yang disebarluaskan, entah itu akurat atau tidak. Louisa adalah wanita pertama yang dieksekusi dengan cara digantung di penjara Darlinghurst dan juga wanita terakhir yang digantung di New South Wales, Australia. Oke, sampai jumpa di cerita lain.